Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hukum Otonomi Daerah ingin mempresentasikan materi mengenai sistem keuangan daerah. Perkenalkan, saya Nadifia Indrisa Pinka dengan NIM 8111422235. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Dwi Wahyuningtyas dengan NIM 8111422233. Perkenalkan, nama saya Oktavia Diva Ramadhani dengan NIM 8111422232. Perkenalkan, saya Firlia Zara Firdausi dengan NIM 8111422236. Sistem keuangan daerah. Pembahasan mengenai sistem keuangan daerah tidak dapat lepas dari 3 hal penting, yaitu terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan daerah. Pendapatan daerah atau yang biasa disebut sebagai sumber pendapatan daerah menurut pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Bagian dari pendapatan daerah yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau yang dikenal dengan PAD terdiri dari yang pertama ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contohnya adalah bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu contohnya yaitu penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Selanjutnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan juga transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan juga dana desa. Yang pertama adalah dana perimbangan. Dana perimbangan menurut pasal 288 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Kemudian yang kedua adalah dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus yaitu pasal 294 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga adalah dana keistimewaan. Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan pasal 294 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang keempat adalah dana desa. Dana desa dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa pasal 294 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun transfer antar daerah dalam meliputi yang pertama pendapatan bagi hasil, kemudian yang kedua adalah bantuan keuangan. Sumber pendapatan daerah yang selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, contohnya hibah dan dana darurat. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Lalu yang kedua, dana darurat, yakni dana yang dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Poin selanjutnya yaitu belanja daerah yang dijelaskan dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja daerah terdiri dari belanja daerah, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa, serta belanja dana alokasi khusus. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja dana alokasi khusus diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non-fisik. Yang ketiga, pembiayaan daerah.
Pembiayaan memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman keuangan kepada pihak terkait. Pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya sistem keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan responsibilitas pemerintah daerah untuk mengelola hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Sistem keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem keuangan daerah mempunyai beberapa inti hal, yaitu pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan. Pertama, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Yang kedua, belanja terdiri dari belanja daerah, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja untuk desa, dan belanja DAK. Ketiga, pembiayaan merupakan peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman keuangan kepada pihak tertentu. Adanya kelompok separatis yang menggunakan dana otonomi daerah sebagai sumber keuangan sangat mengkhawatirkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ini, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, malah disalahgunakan untuk mendanai aktivitas yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Penyalahgunaan ini tuh dapat menghambat perkembangan daerah, menyebabkan proyek-proyek pembangunan terhenti atau tidak berjalan sesuai dengan rencana. Masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari dana ini justru mengalami kesulitan dan ketertinggalan. Lebih dari itu, aktivitas separatis yang didanai dari dana otonomi ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan yang meluas. Ketegangan dan konflik yang timbul tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat yang hidup dalam ketakutan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas negara secara keseluruhan. Akibatnya, upaya pemerintah untuk membangun dan memajukan daerah menjadi terhambat, serta potensi daerah untuk berkembang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Situasi ini memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah efektif untuk memastikan dana otonomi daerah digunakan sesuai dengan tujuannya, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Lalu, solusi seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Oke, menjawab permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, masalah penyalahgunaan dana otonomi daerah oleh kelompok separatis adalah isu yang serius yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan serta memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Adapun beberapa solusi yang dapat diambil adalah yang pertama, pengawasan dan transparansi yang ketat, bisa melalui audit independen, yaitu mengadakan audit secara berkala oleh lembaga independen untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan. Kemudian bisa juga melalui transparansi publik, yaitu mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat ikut mengawasi penggunaan dana. Kemudian cara yang kedua adalah penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, bisa melalui peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, seperti memberikan pelatihan dan juga sumber daya yang memadai kepada aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menangani penyalahgunaan dana. Kemudian bisa juga melalui sanksi yang tegas, menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana, baik dari pihak pemerintah, daerah maupun kelompok separatis. Kemudian cara yang ketiga adalah kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat dan juga daerah, bisa melalui koordinasi yang lebih baik. Jadi meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam mengelola dan mengawasi dana otonom. Kemudian juga bisa melalui program pembangunan bersama, yaitu membangun program-program pembangunan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat lokal untuk memastikan penggunaan dana itu secara tepat. Lalu yang keempat, diadakannya pemberdayaan masyarakat lokal, diantaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan, yaitu membentuk komite pengawasan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk memantau penggunaan dana otonomi. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran,
yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dan yang kelima, peningkatan infrastruktur teknologi. Di antaranya, sistem digital untuk pelacakan dana, yaitu menerapkan sistem digital yang canggih untuk memantau alokasi dan penggunaan dana secara real-time. Selanjutnya, pelaporan online, yaitu mengembangkan platform pelaporan online yang memungkinkan warga melaporkan dugaan penyalahgunaan dana. Yang keenam, menyelesaikan konflik secara damai. Di antaranya, dapat dilakukannya dialog dan negosiasi, yaitu mengadakan dialog antara pemerintah dan kelompok separatis untuk mencari solusi damai dan mengurangi ketegangan. Dan pembangunan sosial ekonomi, yaitu meningkatkan upaya pembangunan ekonomi dan sosial di daerah-daerah yang rawan konflik untuk mengurangi alasan-alasan yang menjadi dasar gerakan separatis. Yang terakhir adalah dengan peningkatan kualitas pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pejabat pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adalah dengan memberikan insentif kinerja. Memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil mengelola dana otonomi dengan baik dan mencapai target pembangunan. Implementasi solusi-solusi ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan dana otonomi daerah dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ancaman separatisme dan ketidakadilan di daerah.